didukung oleh Lagi nyari apa, Bu? Lagi nyari kunci, kacamata, lagi nyari sandal ya? Bukan, lagi nyari solusi. Oh, solusi. Di sini tempatnya. Butuh dana untuk berbagai keperluan? Solusinya BSI Gade Emas. Taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. BSI Gade Emas, solusi dana mudah, cepat, dan aman. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada as-siyama ala ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa wa alamu annal jannata u'idat liman ittaqa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghas wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat, karunia dan hidayahnya kita semua saat ini sudah tiba di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan, bulan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, beserta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa lurus mengikuti jejak langkah beliau sehingga kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan untuk latihan, bulan untuk ujian. Supaya apa? Supaya setelah nanti kita keluar dari Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan ini menjadi tujuan diwajibkannya puasa kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema untuk kali ini kita akan mengupas sedikit tentang akhlak di bulan Ramadan, atau bagaimana puasa membentuk akhlak kepada umat manusia. Bagaimanapun saat ini masalah moral, masalah akhlak, masalah karakter menjadi masalah serius bangsa ini. Bukan tidak banyak orang pintar, bukan tidak banyak orang pandai, tapi yang kurang adalah manusia-manusia yang berakhlakul karimah, manusia-manusia yang memiliki akhlak, memiliki spirit perjuangan seperti yang dicita-citakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana kira-kira puasa membentuk pribadi manusia? Bagaimana kira-kira puasa membentuk akhlak-akhlak manusia menuju akhlak paripurna sebagaimana yang diciptakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin rahimakumullah, puasa menurut Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazair setidaknya memiliki 3 dimensi, di mana 3 dimensi ini nanti berimplikasi terhadap pembentukan karakter manusia. Dimensi yang pertama, kata beliau, bahwa puasa adalah lis-shaim fawaidun. Puasa itu mempunyai dimensi, mempunyai faidah-faidah. Yang pertama adalah ruhiyah. Puasa itu pertama adalah dampaknya untuk rohani. Bagaimana puasa membentuk akhlak rohani, membentuk spiritual yang kuat? Salah satunya puasa yang pertama adalah yu'awidhu sabra wa yuqawi alaih. Puasa itu untuk melatih jiwa kita, melatih rohani kita untuk senantiasa bersabar dan juga memperkuat kesabaran kita. Bagaimana kita tidak diuji dalam puasa ini? Kita menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga. Bukan hanya menahan yang sifatnya material saja, tapi juga puasa mendidik kita bagaimana supaya kita mampu keluar dari godaan-godaan dan kita mampu bersabar atas semua ujian-ujian yang menimpa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar inilah kemudian diperkuat dengan adanya puasa. Wa yuqawi alaih. Yang kedua, puasa juga adalah
wa yu'allimu dhabtan nafsi wa yurabbiha. Puasa itu untuk mengetahui bagaimana kemampuan jiwa kita, bagaimana mengetahui batasan-batasan nafsu kita, kemudian nanti wa yusa'idu 'alaiha, untuk menolong jiwa-jiwa kita. Puasa dilatih untuk memupuk agar kita menjadi mental-mental yang kuat, agar puasa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, agar puasa menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Inilah pembentukan akhlak puasa terhadap rohani kita. Yang ketiga, masih dalam spiritual, bahwa puasa adalah wa yu'allimu at-taqwa wa yu'allimu malakat at-taqwa wa yujadu 'alaiha, ditemukan malakat karakter ketakwaan. Dan inilah yang kemudian digariskan tujuan Allah dalam berpuasa, la'allakum tattaqun, bagaimana puasa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faidah yang kedua dari puasa sebagai pembentuk karakter ialah fawaidul ijtimaiyah. Faidah nilai-nilai sosial. Artinya puasa itu sejatinya adalah membentuk karakter masyarakat, menumbuhkan nilai-nilai sosial. Abu Bakar Jabil Al-Jazair menyebutkan di antara karakter sosial itu antara lain adalah wa yu'atifu bainal muslimin, adanya rasa kasih sayang di antara sesama muslim. Puasa tentu menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan empati, menumbuhkan nilai-nilai solidaritas di antara sesama muslimin dan mukminin. Bagaimana kemudian puasa membentuk pribadi seseorang yang dermawan, bagaimana kemudian puasa membentuk pribadi seseorang memiliki jiwa menolong. Inilah salah satu faedah puasa yang bersifat ijtimaiyah atau nilai sosial. Selanjutnya juga masih ijtimaiyah. Puasa itu membentuk masyarakat wa yu'azzimu nidhamal wal ittihad, membentuk masyarakat yang taat dan disiplin, kemudian membentuk masyarakat yang bersatu. Bagaimana puasa mendisiplinkan umat manusia, bagaimana puasa membentuk pribadi seorang yang disiplin, mampu menjaga waktu dari sahur sampai maghrib, dari setiap sholat duhur, setiap asar, setiap sholat dia laksanakan sesuai dengan waktunya. Nah, puasa itu tujuannya menciptakan masyarakat yang disiplin dan taat waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu puasa juga adalah yaitu untuk menumbuhkan al-ihsan, menumbuhkan sifat ihsan di antara sama kita, menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan kebaikan di antara sama kita. Inilah salah satu faidah puasa yang sifatnya ijtimaiyah. Yang pertama tadi adalah nilai spiritual, yang kedua menumbuhkan nilai-nilai sosial. Jika nilai spiritual dan nilai sosial ini dikombinasikan, jika nilai spiritual dan sosial ini sudah ada dalam diri orang-orang yang berpuasa, maka akan terbentuk pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa. Inilah faidah puasa yang kedua, yaitu fawaidul ijtimaiyah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan benar-benar menjadi bulan yang berkah, menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan untuk menciptakan manusia-manusia yang mulia. Ketika tadi dijelaskan bahwa Ramadan membentuk spiritual yang kuat, melatih kesabaran seseorang, bagaimana seorang harus sabar menghadapi orang lain, sabar terhadap dirinya sendiri. Karena sabar bentuknya berbeda-beda. Sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika menghadapi perintah, dan sabar ketika menghadapi untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan berlatih berpuasa, maka kesabaran itu akan muncul. Dengan berpuasa, maka kita jadi tahu seberapa kuat diri kita, karena diri kita terus ditempa. Sehingga nanti ketika diri kita sudah kuat, ketika jiwa kita sudah kuat, ketika kesabaran kita sudah kuat, mudah-mudahan setelah Ramadan 11 bulan yang akan datang, jiwa-jiwa kita menjadi pribadi yang kuat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika berpuasa, seseorang benar-benar diuji untuk peduli kepada orang lain. Seseorang benar-benar diuji untuk benar-benar melihat lingkungan di sekitarnya. Bagaimana ia membantu sesamanya, bagaimana ia menghormati orang lain, bagaimana ia mencintai orang lain, mencintai keluarga, mencintai orang tua, mencintai gurunya, mencintai sesamanya. Yang inilah yang disebut dengan hubbul adli wal musawah. Puasa mengajarkan keadilan dan mengajarkan persamaan, mengajarkan moderasi, mengajarkan toleransi. Kita menghargai orang lain, maka orang lain pun akan menghargai kita. Inilah esensi dari puasa. Esensi yang pertama untuk penumbuhan spiritual yang kuat. Esensi yang kedua untuk menumbuhkan kepekaan sosial, menumbuhkan nilai-nilai sosial di antara sesama kita. Dengan berpuasa yang baik, dengan berlatih yang baik, maka insya Allah
tujuan utama dari puasa, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa, akan tercapai sebagaimana digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, faidah dari puasa adalah fawaidun sihiyah. Puasa itu adalah untuk kesehatan jiwa kita, untuk kesehatan badan kita, di mana puasa tentu saja berimplikasi atau berdampak baik dari kesehatan tubuh kita. Kalau dalam bahasa agama disebut yutahhirul mi'dah, untuk membersihkan lambung kita, membersihkan yang ada di perut kita, wayunadzafinul badna, untuk membersihkan badan-badan kita, minar rawasib, dari kotoran-kotoran, dari berbagai macam penyakit. Ketika berpuasa, maka insya Allah orang yang berpuasa akan memiliki jiwa yang sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, berpuasalah engkau, maka engkau insya Allah akan sehat. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, demikianlah tadi uraian bagaimana hikmah-hikmah puasa, bagaimana faidah-faidah puasa. Dapat saya simpulkan, yang pertama, bahwasannya puasa itu adalah berdampak terhadap spiritual kita, membentuk karakter spiritual kita. Yang kedua, puasa juga membentuk akhlak sosial, akhlak kemasyarakatan, akhlak bertetangga, akhlak dengan sesama manusia dan yang lainnya. Yang ketiga, puasa juga berdampak baik terhadap kesehatan kita. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar memberikan dampak pada kehidupan kita, menjadi pribadi-pribadi yang mulia, menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, sebagaimana dicita-citakan oleh baginda Rasulullah SAW. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.